Selamat siang, saya Ojak Kota Barat, guru SMK Negeri 2 Salatiga. Saat ini saya sedang mengambil program profesi guru di IAKN Ambon dengan nomor NIM 41145. Selamat siang anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan. Pada siang hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran kita, yaitu kita mulai di bab 1, yaitu dengan materi dengan tema menjadi dewasa dalam segala aspek. Oke, saya kira kita nanti akan mendapatkan sesuatu dari pembelajaran ini. Namun sebelumnya, mari kita akan bersama-sama berdoa. Oke, kita berdoa. Maha besar Kau Tuhan Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, Tuhan yang disembah oleh kami sangat hidup, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur siang hari ini kami boleh belajar bersama di ruangan ini. Berikan nikmat pada hamba dan juga kepada anak-Mu. Kami serahkan pembelajaran pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelumnya saya absen dulu ya. Saya mau baca absen dulu, yaitu Arista, Pak angkat tangannya, habis itu Jodol, Nurenya, Mariana, Diana, Garcia, Julian, Alvin, Selamat, Satria, Rizkapano, Alfredino, Emmanuel, Marvel, Petrus, bagus, ya, bagus, Sulistianto, oke, terus Datian, Aben Mahan, oke, ya sebelum kita mulai, kita bangkit berdiri dulu sebagai rasa nasionalis kita kayak Indonesia Raya. Oke, 1, 2, 3, hiduplah Indonesia Raya. Oke, 1, 2, 3. Indonesia Rayaku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bantulah jiwanya, bantulah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, kita akan masuk pada materi. Hari ini materi kita adalah bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Oke?
bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Ya. Ada yang tahu yang namanya dewasa itu seperti apa? Siapa yang tahu yang namanya dewasa itu seperti apa? Yang dimaksud dewasa itu apa? Oh, dewasa itu apa? Umurmu berapa sekarang? 16. Termasuk dewasa apa? Hah? Remaja. Ya, nah, sekarang kita mau masuk di dalam kedewasaan. Okay. Bertumbuh secara dewasa dalam segala aspek. Ya. Ada beberapa hal yang kita pelajari ya, dari materi ini. Ya. Yang pertama kita melihat bahwa dewasa secara aspek itu adalah dewasa dari segi fisik. Ya. Jadi kalau waktu masih anak-anak, ya, kita gampang jatuh, boyo misalnya. Kalau sekarang malah main bola, gampang kalau temennya, nggak apa-apa, ya. Jadi menunjukkan kedewasaan. Dulu waktu anak-anak, saya mengatakan kan orang kayak gini, belum ada, sekarang kebaikan. Nah, berarti juga sedang bertumbuh kepada dewasa. Itu namanya bertumbuh secara fisik, ya. Lalu selanjutnya bertumbuh dewasa secara kognitif. Maksudnya apa? Menunjuk pada kemampuan membuat keputusan yang logis. Nah, contohnya membuat keputusan logis itu, ya, seperti ini tadi ujian, tetapi harus masuk kelas, ya. Dan mana yang harus kamu ambil antara tetap berangkat masuk ke kelas untuk kewajiban atau tidak, itu namanya membuat keputusan logis. Oke, lampu merah, ya. Sudah kuning ya, ya. Nah, kita ditantang ya, untuk membuat keputusan yang logis gitu. Segera, ini kawasan taman kira-kira ada segera kan gitu. Nah, itu adalah membuat keputusan secara logis. Ya. Jadi artinya memiliki kemampuan untuk membuat keputusan logis sebagai perkembangan kehidupan yang ada, mampu mengembangkan kemandirian menjadi kritis dan kreatif. Ya. Seperti misalnya, apa ini nanti kalau saya belajar elektro. Saya belajar elektro. Yang saya pelajari ini akan bermanfaat untuk saya pakai. Ya, kedepannya. Nah, disitulah kamu membuat keputusan. Kalau pikiran bermanfaat, berarti saya akan mengambil keputusan untuk belajar dengan ya. Oke. Lalu selanjutnya itu berpikir positif, ya, dewasa secara emosional. Menunjuk pada kemampuan untuk menyatakan emosi baik positif maupun negatif. Ya, lah ketika jalan mau pacaran disenggol teman. Yang keluar apa dari mulut kita? Kadang-kadang kalimat yang kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik, mengumpat. Ya, kadang-kadang yang keluar bonding, ya kan? Wah, mungkin kaki 4, kaki 3 ya kan? Nah, coba ya. Kalau yang keluar dari mulut kita, oh ditabrak temennya agak senggol, Tuhan memberkati gitu ya. Kenapa? Karena kita gak dewasa secara emosional. Menerima tugas, PR, wah baru dikasih tugas, ya banyak oleh gurunya, wah gimana? Gurunya nggak ngerti gitu kan, senangnya tugas, padahal tujuannya kan memberi tugas itu apa? Supaya kita bisa, adanya marah, kasih tugas marah. Oke, lalu dewasa secara sosial, oke, dewasa secara sosial merujuk pada dewasa sudah lewat, merujuk kepada kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya, di sekolah kita itu terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam latar belakang agama.
Nah, kemampuan kita dalam bergaul dengan mereka, itu menunjukkan kita dewasa secara sosial. Oh, kalau kita hanya bergaul dengan yang Kristen saja, ya kan? Oh, bergaul dengan yang satu suku dengan saya saja, ya kan? Terus Pak Ojek gimana? Gak ada umumnya dong, ya kan? Di Negoro SMK Negeri 2 ini yang orang Batak kan Pak Ojek, ya? Negoro SMK 2 ini yang orang Batak hanya Pak Ojek. Dan kalau di sini panjenengan kalian semua di sini, ya, tidak dewasa secara sosial, orang Batak, ya, saya nggak boleh, kita nggak boleh, ya, itu kita dewasa secara sosial, menuju kepada kemampuan dan berinteraksi dengan orang-orang lain, berbagai golongan, usia, latar belakang, suku maupun agama, dan itu penting. Ya, kita tahu Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku dan terdiri dari berbagai agama. Ya, kita kan nggak mungkin bergaul hanya yang Kristen saja, karena kita punya teman-teman yang di agama lain, ya. Dan kita nggak bisa menutup diri, oh saya hanya menerima teman yang beragama Kristen, ya. Nah, tapi dari agama lain, dan kita juga harus menghargai mereka. Ketika menjalankan ibadah yang kita hargai, itu namanya dewasa secara sosial. Lalu yang selanjutnya dewasa secara moral. Dewasa secara moral adalah teladan dan kasih sebagaimana ajaran Yesus tentang kasih, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yaitu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sesama. Ya, jadi itu namanya dewasa secara moral. Lanjut. Dewasa secara spiritual. Ini seperti ini Pak Ojek. Atau calon. Dewasa secara spiritual. Artinya menunjuk pada iman yang teguh, menunjuk kepada iman yang teguh, ya, kepada keyakinan kita kepada Yesus Kristus itu yang baru. Keyakinan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu namanya dewasa secara spiritual. Contoh bagaimana kita menunjukkan kalau kita beriman kepada Yesus Kristus dalam segala joy. Dewasa secara spiritual. Kalau kita menunjukkan kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Oke, lanjut siapa lagi? Rajin beribadah, terus rela menabung. Rajin beribadah, ya. Oke. Terus ada lagi menunjukkan kedewasaan kita, dewasa secara spiritual. Apa? Boleh kalau ambil nama kita. Nah, ya. Oke, dewasa secara spiritual. Tadi apa? Rajin beribadah, doa. Oke. Nah, ya. Rajin membaca Alkitab, ya, rajin membaca Alkitab. Kalau kita ingin tahu bahwa saya itu dewasa secara rohani, ya, dewasa spiritual dan dewasa manusia, hal-hal tadi sudah benar. Tapi kalau kita mau tahu bahwa kita adalah orang yang dewasa,
ketika kamu diperhadapkan dengan masalah, ketika kamu diperhadapkan dengan yang namanya tantangan, ketika kamu diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan, oke? Kepada siapa kamu berharap? Ya? Pada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan dalam pergumulan, dalam masalah, beban saya, persoalan hidup yang saya alami, saya mau mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Itu namanya dewasa secara spiritual. Coba baca Lukas pasal 2 ayat 50, Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Sudah, baca. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah daripada dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Oke, ya. Perhatikan bahwa Yesus pun, ya, Tuhan Yesus pun menunjukkan kedewasaan secara spiritual. Tuhan Yesus juga dewasa secara fisik, ya, bertumbuh, ya, bergaul bersama, ya, dan seterusnya. Ini anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, ya, itulah 6 aspek dewasa di dalam kehidupan kita, ya, 6 aspek kedewasaan yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Oke, coba disebutkan ulang tadi, dewasa secara apa? Dewasa secara fisik. Oke, lalu dewasa secara apa? Sosial. Apa itu dewasa secara sosial? Mampu berinteraksi dengan orang lain. Lalu dewasa secara apa lagi? Dewasa secara moral. Oke. Terus dewasa secara sosial. Oke. Dan emosional dan lain sebagainya. Oke. Sekarang ada pertanyaan yang mau diajukan sebelum kita selesaikan materi pada siang hari ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Pak Ojek yang bertanya. Oke? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Oke? Yang pertama, sebutkan. Oke? Sebutkan minimal 2 kebiasaan sehat terkait kesehatan fisik yang sudah kamu lakukan. Ya, saya bilang Berolahraga secara teratur, berolahraga yang bergizi, dan tidur yang cukup. tidur yang cukup. Nah, oke. Catatan, kalau malam-malam itu tidur, tapi di dalam selimut ada terang-terang. Boleh tidak? Ayo, itu tidur cukup apa tidur lembur? Nah, ini waktunya tidur, harus tidur. Ya, kenapa bangun? Cek lagi, ya. Lalu yang kedua, nanti yang bisa jawab bonusnya makan mie ayam. Yang kedua, berikan contoh kebiasaan yang tidak sehat yang menurutmu perlu kamu perbaiki. Ya. Apa? Satria. Sering begadang. Makan makanan cepat saji. Betul. Dan kurang bergerak. Kurang bergerak artinya tidak
Ya, di sekolah kita kan ada pelajaran olahraga. Kemudian kamu itu kamu olahraga. Oh, good. Ya, nomor 3. Ada 5 pertanyaan, berarti kan ada 5 nilaian. Mungkin yang lain mau mengikuti. Mengapa menjaga kesehatan mental itu penting? Sebutkan satu alasannya. Menjaga kesehatan mental penting. Terus agar mengelola emosi dengan baik dan juga berinteraksi sosial dengan positif. ya, oke, satu lagi, ya. Berikan satu contoh cara sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mentalmu. Ada yang bisa? Salah satu yang saya lakukan menjaga kesehatan itu melakukan lebih, misalnya kayak berolahraga, bermancing, gitu Pak. Oh, mancing. Oke, mancing kerusuhan atau mancing ikan? Ya, artinya dengan kegiatan itu kita kan akan menjadi rileks. Ya. Jadi kita nggak cukup, semua harus berimbang. Ya. Jadi semua harus berimbang. Ya. Untuk mencapai kedewasaan semua harus berimbang. Baik segi spiritual, tadi, segi sosial, moral, emosional, fisik. Ya, satu lagi. Kognitif. Nah, tadi nggak dijawab. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, mari kalau tidak ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan. Kita tutup dalam doa. Ya. Baik, mari kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini di dalam doa. Maha besar Tuhan Tuhan Allah Bapa berkata dalam kerajaan surga, Tuhan yang sembah dalam Isa dan Yakub, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Pada siang hari ini bersyukur untuk pembelajaran bagian anakmu kelas 10, di mana kami boleh belajar tentang aspek perkembangan dewasa yang sudah kami pelajari, itu kami pahami sehingga kami bertumbuh semakin hari menjadi semakin dewasa dan berlebih menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa menjelaskan semua anak-anakmu, hambamu dan juga menyerahkan juga akan pimpinan kami, kepala sekolah, guru karyawan dan staf. Terpuji Allah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik.